Terima kasih, saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Boleh buka video, boleh enggak, silakan yang nyaman Bapak Ibu ya. Kami sebelum mulai sesi biasanya di Ludenara selalu kita mulai dengan doa dulu. Jadi saya minta waktunya, Bapak Ibu kita ambil napas sejenak, kita ambil waktu sejenak. Saya persilakan Bapak Ibu kita semuanya untuk berdiam. Silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Kita istirahat sebentar, sejenak dari semua lalu lalang yang ada di depan mata kita. Saya persilakan waktunya, kita ambil waktu, kita berdoa sebentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan saya Novi, saya di Ludenara membantu sebagai program koordinator dan kolaborasi kerjasama. Eh, Mungkin Bapak Ibu banyak nih, saya yakin yang malam ini nih, kalau dari daftar yang ngisi-ngisi daftar hadir tuh ada banyak gitu yang belum kenal siapa Ludenara. Kami bisa dilihat di sini. Nanti Bapak Ibu ini bisa scan juga, bisa kunjungi website kami ludenara.org atau bisa masuk di Instagram kami @ludenara. Itu Bapak Ibu bisa mengenal Ludenara lebih jauh lagi. Tapi singkat saja, kami ini yayasan non-profit Bapak Ibu. Jadi kami NGO non-profit yang berfokus membantu guru dan orang tua, para pendidik. Jadi semua pendidik uh, supaya mereka bisa mengimplementasikan game-based learning secara sederhana di kelas dan di ruang-ruang belajar yang tersedia, baik itu di sekolah, di rumah, di komunitas, dimanapun juga gitu. Nah, Bapak Ibu kami percaya banget uh, dengan game sebagai media belajar dan dengan game-based learning sebagai protokol belajar karena di sana kita punya banyak kebebasan yang bisa kita berikan juga ke anak-anak dan anak-anak juga bisa bebas untuk menentukan seperti apa dia belajar, apa yang dia latih, kemampuan-kemampuan apa yang bisa dia pelajari dan tentunya dengan cara yang lebih menyenangkan Bapak Ibu ya. Siapa yang nggak senang sih pada saat kita main gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, lawan lawan kata dari bermain itu bukan bekerja atau belajar. Lawan kata dari bermain itu sebenarnya adalah stres atau depres. Jadi kalau kita nggak main, kita depres. Jadi bukan berarti orang yang main itu kemudian malas, tidak mau bekerja, bukan ya Bapak Ibu, karena itu bukan lawannya gitu. Jadi kenapa belajar penting? Kenapa bermain penting? Karena bermain menghantarkan proses belajar yang yang sangat menyenangkan. Gitu. Nah, saya berharap malam ini Bapak Ibu juga bisa ikut sesi dengan menyenangkan dan nyaman, santai, Bapak Ibu. Kenapa judulnya ngobrol game? Karena konsepnya ngobrol. Jadi Bapak Ibu boleh ngobrol, boleh tanya, boleh tukar pikiran, boleh diskusi, boleh saling membantah, boleh saling menguatkan, boleh sharing kesulitannya, permasalahannya gitu ya. Jadi ini ngobrol, ini bukan presentasi atau seminar satu sisi dari kami aja, enggak. Jadi Bapak Ibu bebas. Nah, supaya lebih teratur, bisa angkat tangan, bisa lewat chat, bisa nanti langsung buka mic. Kalau yang resen nanti akan dipersilahkan oleh Mas Agus untuk buka mic, untuk bertanya seperti itu ya. Bisa juga dilempar ke chat gitu. Jadi, tapi silakan Bapak Ibu ruangan ini saya harap bisa jadi ruang aman buat Bapak Ibu sharing semuanya ya tentang game-based learning, gamifikasi. Nah, saya perkenalkan dulu ada Mas Agustinus Lampu Bolon. Mas Agustinus ex guru, sekarang dosen gitu. Tahun kemarin masih jadi guru, tahun ini dia udah jadi dosen, ex guru BPK Penabur dan sekarang beliau mengajar di Universitas Bapak Ibu Sekolah Tinggi. Mas Agus ini aktif menggunakan game sebagai media belajar dan juga mempraktekkan game based learning di kelasnya gitu. Eh,
Kemudian ada dua narasumber kita atau tapi ini narasumbernya bukan satu arah Bapak Ibu ya. Nanti ya Bapak Ibu, kedua Bapak dan Ibu guru ini akan sharing pengalamannya memodifikasi game untuk IPAS, membuat game untuk IPAS seperti apa yang diajarkan dan bagaimana. Ada Bu Juli Rostina dari YMPAI. Kemudian ada Pak Mukhtar Hikmah dari SKB Depok. Ya, Pak, Bapak, betul ya Bapak ya. Betul. Nah, saya akan langsung menyerahkan saja ke Mas Agus untuk langsung memimpin sesi ngobrol di malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, Bapak Ibu. Nanti apabila ingin mengenal tentang Ludinara bisa mengunjungi website kami atau Instagram kami @ludinara. Silakan Mas Agus, monggo silakan. Oke, selamat malam Mbak Novi. Suara saya sudah kedengeran belum? Aman, 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 Aman aman. ya. Oke, seperti yang Mbak Novi tadi bilang, karena malam ini kita adalah ngobrol-ngobrol game. Jadi kalau ngobrol itu pasti santai, benar nggak Mbak Novi? Jadi otomatis kita semua harus kondisinya santai. Jadi jangan kaku, relax aja. Walaupun nanti misalnya ada obrolan serius misalnya dari Bu Juli atau Pak Mukhtar malam ini, tapi bukan berarti itu sesuatu yang serius. Jadi kalau misalnya maksud kita kalau nanti di tengah jalan nih, Bapak Ibu ada pertanyaan ternyata yang bingung, langsung aja nggak apa-apa, tanya gitu ya. Kan kalau di seminar-seminar terlalu kaku tuh, nunggu dulu dipresentasiin baru tanya, enggak. Kalau di sini kita kalau misalnya memang ada banget pertanyaan, silakan. Langsung ditanyakan, yang penting konfirmasi dulu melalui chat atau misalnya raise hand gitu kan. Dan malam ini juga adalah malam Valentine ternyata ya. Jadi happy Valentine buat semuanya ya. Semoga walaupun ada juga yang nggak percaya dengan hari itu, tapi bagi saya itu bagian dari eh, ya biasalah ya anak-anak muda zaman zaman dulu juga udah ada sih sebenarnya ya. Jadi semoga malam Valentine ini kita isi dengan justru dengan judul yang kita pilih adalah apa namanya board game IPAS ya. Bisakah merawat alam lewat game? Nah, ini menarik karena ini adalah tiga. Sebelum kita masuk ke pembicara, saya akan jelasin dulu. Karena ini adalah tiga kali kita mengundang Bapak Ibu guru dari sekolah non formal untuk berbagi pengalaman mereka karena kemarin mereka baru selesai pelatihan barang Ludenara, kurang lebih hampir setahun ya. Jadi itu kita di mana kita memberikan edukasi atau penanaman kayak apa ya, pengenalan lah, jangan penanaman, pengenalan bagaimana menggunakan board game di sekolah non formal, teman-teman Bapak Ibu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik ketika mereka diberikan kesempatan juga atau ruang untuk berbagi. Sehingga menurut saya malam hari ini kita semua bisa menambah pengalaman, menambah pengetahuan dengan cerita-cerita menarik dari Pak Mukhtar dan juga Bu Juli. Gitu ya. Tadi saya sudah diperkenalkan namanya, jadi saya nggak usah kenalan lagi karena nanti pasti bosan. Cuma saya masih penasaran nih, siapa aja yang ikut webinar kita, webinar lagi yang ngobrol game kita malam ini. Coba dong kenalan ya, dari mana, kota mana, gitu ya. Bisa sambil nanti nunggu, gitu kan. Dari kota mana, namanya siapa, gitu. Karena kita juga, tema yang kita pilih malam ini kan adalah eh, bisakah merawat alam lewat game? Kenapa kita pilih itu? Karena situasi sekarang lingkungan kita sudah semakin rusak. Nah, gitu ya. Sudah semakin kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari kita juga nih sebagai masyarakat. Sehingga mana tahu nih kita coba lihat ada hal yang menarik dari Pak Mukhtar dan juga Bu Juli yang mereka mau share. Bagaimana sih cara merawat alam tapi dengan game? Penasaran? Penasaran nggak? Nah, pasti penasaran ya. Oke, jadi selanjutnya saya langsung aja kasih tempat kepada Pak Mukhtar. Sudah siap Pak Mukhtar? Siap, siap. Salah. Iya, Siap. cakep ya. Silakan Pak Mukhtar, saya kasih waktu untuk Pak Mukhtar berbagi malam hari ini dengan teman-teman dan kita semua malam hari ini. Baik. Terima kasih Mas Agus dan Mbak Novi atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, dalam sesi ngobrol-ngobrol ini, perkenalan dulu ya Mas Agus ya. Perkenalan dulu. Ya, silakan Mas. Ya, siap. Nama Mukhtar Hikmah.
sekarang bekerja atau mengajar atau menjadi koordinator di Satuan Pendidikan Non Formal namanya SPNF SKB Kota Depok. Di itu sama seperti kalau misalkan di swastanya itu PKBM. Jadi berhubungan dengan anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan seperti itu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pendidikan yang formal ya Mas Agus ya. Jadi kalau anak-anak Ya. non formal itu kan banyak yang putus sekolah atas beberapa alasan karena misalkan rasa belajarnya kurang tertarik seperti itu. Nah, dengan Hmm. adanya game-based learning ini merupakan salah satu solusi eh, gimana kami para pengajar atau istilahnya tutor bisa memodifikasi pelajaran supaya menarik minat siswa untuk belajar. Ya. Nah, kebetulan setelah mengikuti Dendala ini, saya membuat beberapa memodifikasi atau membuat game ya Mas Agus. Ada beberapa, tapi karena berhubungan dengan materi IPAS, nah kebetulan juga kemarin pas festival itu mengangkat IPAS. Jadi mungkin kita sharing-sharing, siapa tahu bisa bermanfaat atau mungkin rekan-rekan bisa memodifikasinya juga. Izin Kalau sejauh ini sudah berapa game Pak Mokhtar sudah bikin? sekitar 3 atau 4 gitu ya. Oh, Tiga sama ini 4. ini Kita setelah ikut iya sih, program Ludenara. ya setelah ikut Wih. program. Hmm, ada beberapa game dari yang kebanyakan sih flashcard, tapi dalam satu flashcard bisa dimodifikasi, bisa di Ya, betul. banyak ya, jadi betul ada gitu Oke, itu. oke. Terus, nah, nah, sekarang karena berhubungan dengan IPAS mengangkat tema sampah. Tuh. Boleh izin share screen ya? Boleh, silakan aja Pak Mokhtar. Screen. Kalau game sampah ini berapa bulan bikinnya? Atau ada berapa bulan atau berapa hari, berapa minggu? Persiapan festival sebetulnya. Persiapan Oh, festival. iya, iya, iya. Jadi sepertinya kan festival itu harus yang lebih istilahnya lebih menarik nih karena tantangannya kan warga masyarakat ya. Kalau Ya. misalkan dalam kelas kan kita bisa bisa menguasai lah istilahnya. Kalau di Oh, oke. masyarakat kan istilahnya harus lebih effortnya lebih di inilah seperti itu. Jadi Oke. tapi bisa berhubungan juga dengan pembelajaran karena kan pasti ada tujuan pembelajarannya ya yang ingin Ya. disampaikan walaupun itu untuk masyarakat umum. Jadi eh, tujuannya itu, jadi kan sampah itu ada berbagai macam ya. Kadang ada eh, dihubungkan juga dengan tong-tong sampah yang mengklasifikasikan sampah. Ada sampah organik, ada sampah plastik, kertas. Nah, kita ingin murid bisa mulai belajar memilah-milah sampah. Dia tahu mana sampah kertas, mana sampah plastik, atau mana sampah yang berbahaya. Mm-mm. Selain itu bisa juga dari sampah itu ternyata bisa menghasilkan seperti itu. Jadi yang kiranya jadinya hanya sekedar bisa pilah-pilah ternyata bisa menghasilkan juga dari game bisa juga nanti ke kehidupan nyata lah seperti itu. Jadi tujuan awalnya seperti itu. Nah, lalu akhirnya beride konsepnya sih konsep awalnya eh, mirip ular tangga ya. Ular tangga tapi digabungkan dengan monopoli. Jadi kan kalau waktu kecil tuh game Monopoly itu salah satu game yang permainan yang masih berkesan lah bagi saya sendiri seperti itu. Mana Hmm. situ kan ada kita membeli tanah, kita membeli rumah, yang ninjak itu harus bayar seperti itu. Nah, dari ide dari eh, kedua game tadi, ular tangga dan monopoli akhirnya digabungkan menjadi temanya itu menjadi kayak dengan sampah seperti itu gambaran eh, ininya seperti ini nih yang disiapkan secara umumnya. Jadi kita buat apa namanya ini buat gamenya, desainnya ini menggunakan Word atau Canva, lalu ada flashcardnya, kartu untuk kartu untuk spesifikasi sampahnya, ada karakter, ada pensil untuk nanti menandai eh, teknisnya seperti itu. Nah ini untuk kita coba lebih detail lagi. Jadi ini alurnya itu sama seperti ular tangga ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun mulai dari start. Jadi nanti peserta bukan sudah dicoba dengan anak-anak yang SMP dan umum. Jadi sama teknisnya. Jadi dari start
menggunakan dadu ya. Jadi kalau ada panah ke atas, ke bawah. Tapi jika biduk apa pion itu menginjak yang kuning, oh berarti kuning itu plastik atau sampah plastik. Nah, kita kasih kartu sampah yang kuning seperti itu. Jika biru, itu sampah kertas, dapat satu kartu ini berbentuk kartu sampah. Yang hijau itu sampah yang daur ulang atau sampah sisa makanan. Yang merah itu residu yang berbahaya atau yang sudah daur ulang. Lalu tambahan komponen bintang. Karena kan kita poinnya itu selain mengumpulkan kartu sampah, tapi intinya sih dari sampah itu menjadi uang. Sehingga dari 3 kartu sampah, misalkan hijau, kuning, biru, nanti ditukar menjadi Rp1.000. Khusus untuk yang merah, jadi supaya mereka ada tantangan, perlu yang ngejar yang merah. Karena merah itu berbahaya, jadi merah cukup dengan merah dengan kartu lainnya. Misalnya merah dan biru 1.000, merah dan kuning 1.000, seperti itu. Lalu jika menginjak yang bintang, itu mereka dapat 1.000. Begitu. Itu untuk alur permainannya mengumpulkan uang. Jadi kalau misalkan untuk anak SD, biasanya sih dengan mengumpulkan uang, mereka senang ya sambil mengumpulkan bermain, sambil mengumpulkan uang. Mereka cukup excited dengan beberapa menit permainan yang di finish itu, misalnya kita kasih waktu 30 menit, siapa yang paling mengumpulkan banyak uang, mereka yang juara, seperti itu. Jadi ini tidak sampai finish ya, kalau itu kan finish, jadi balik lagi ke bawah. Kalau urut tangga kan finish ya. Kalau ini kita konsepnya kayak monopoli, dia berputar. Jadi setelah ke atas, dia kembali lagi ke bawah. Yang sudah kembali ke bawah, kita kasih lagi 1.000. Tuh. Nah, game ini kita bisa, jadi muter lagi dapat 1.000. Kita nggak usah ikut juga bisa. Kita cukup memantau, guru itu cukup memantau karena gamenya bisa mereka berjalan sendiri lah seperti itu. Jadi tanpa harus dilihat-lihat. Nah, itu untuk level pertama. Level kedua, oh ini komponen-komponennya. Ini dari hampir semua dari Ludinara ya. Jadi jangan khawatir jika mau daftar, fasilitasnya lengkap. Ada pokoknya banyak lah. Tinggal modifikasi saja. 90% dari Ludinara seperti itu termasuk spidol ya. Nah, itu untuk yang basic seperti ini yang tadi ya dijelaskan, ada dua dua kartu atau 3 kartu ditukar menjadi uang. Nah, untuk yang mungkin untuk tingkat lanjut atau SMP ataupun yang dewasa, mungkin harus ada tantangan. Kalau misalkan hanya mengumpulkan uang kan kayaknya biasa aja ya. Nah, ada Ya. tantangannya itu seperti kemarin, ya kemarin di uji coba itu baru pertama kali pas festival. Jadi waktu pas uji coba di SMP, di kelas paket B, masih konsep ngumpulin uang, tapi kayaknya kurang ini deh, kurang tertarik. Akhirnya dimodifikasi sedikit, dimasukkanlah konsep monopoli. Jadi uang yang mereka kumpulkan itu kan ada space yang kosong nih yang putih-putih. Nah, mereka bisa memberi sertifikat tanah misalkan. Di sini contohnya yoga, oh yoga lipat, yoga udah menginjakkan kaki di situ belum ada sertifikatnya, dia beli ke bank, lalu ditukar 3.000 jadi satu kertas dikasih nama yoga, seperti itu ya, kosong-kosong diinjak, ditaruh kertas itu. Jadi jika ada peserta lain menginjakkan kaki ke situ, dia harus bayar parkir lah, bukan 2.000, 1.000 misalkan, seperti itu. Jadi kan jadi peserta lain pada cepat-cepat tuh, cepat ngarit tahan kosong, yang injak dapat apa mengeluarkan uang seperti itu. Jadi pertukaran uangnya terjadi sewaktu banyak tanah yang diisi seperti itu. Nah, di situ mulai mulai apa namanya mulai interaktif lah. Jadi waktu kemarin di apa namanya dari festival itu, nah dari sini istilahnya banyak, istilahnya persaingannya itu lebih kerasa lah seperti itu dibanding dengan sekedar mengumpulkan uang seperti itu. Jadi seperti monopoli yang lahan kosong kita isi rumah, yang tidak ada yang orang lain peserta lain menginjakan ke situ, kita mendapatkan uang dari rumah kita lah seperti itu. Ini dokumentasinya. Yang pertama itu jadi agak berbeda, jadi sedikit modifikasi. Yang tadinya awalnya backgroundnya hitam, warnanya terlalu kontras ya, pakai background malah Hmm. jadi malah kurang kontras, malah tertutup sama background. Akhirnya kita rubah jadi tanpa background atau putih. Ini Itu, dicetak ya. nah itu Hmm. Bapak, tapi itu Bapak Hmm. dapatnya karena masukan dari anak-anak atau dari hasil observasi ketika anak-anak main? Eh, Kalau dari ini sih dari hasil observasi, dari hasil apa ya? Kebetulan Oh.
karena ada istilahnya kayak masih terlalu standar deh. Jadi hasil coba-coba nyampe itu baru beberapa hari mau festival ada ide oh seperti monopoli digabungkan seperti itu. Berarti Tadinya yang mah nggak ada. sekarang, berarti yang sekarang itu udah desain finalnya. Iya, yang sekarang udah desain finalnya ini. Yang Hmm. tadinya kan dia tidak anak-anak hanya sekedar mengumpulkan uang ya. Mm-mm. Jadi targetnya kan mengkategori sampah. Jadi anak-anak tahu nih oh sampah ini mana hijau tuh ternyata sampah apa, kuning sampah apa. Berdasarkan uang uang Hmm. yang paling banyak dapat uang dia yang menang seperti itu. Tanpa ada sistem monopoli. Nah, yang kemarin di festival baru ditambahkan, dimodifikasi lagi dengan adanya sistem monopoli dan adanya sistem tadi seperti itu. Oke, oke. Iya. Itu Mas Agus dari materi IPAS-nya dari tema sampahnya. Ya. Kalau untuk ukuran-ukurannya, alhamdulillah dari Ludenara itu ada lengkap ya dari materinya yang misalkan untuk meja berapa, ukuran berapa, ukuran startnya udah berapa ukurannya. Terus, sangat membantu sekali panduan-panduan yang dari file-file yang diajarkan. Jadi kita Hmm. menggunakan untuk membuat untuk memodifikasi gamenya. Oke. Mm-mm. Berarti ini hasil revisinya dari hasil awal sampai dengan final itu berapa kali revisi, Pak? Pak Mukhtar? Ada sekitar tiga deh kalau nggak salah. Yang tadinya tuh apa ya? Ada oh dua sih. Oh tiga yang kedua yang pertama tadinya nggak ada bintang ini bintang baru muncul. Tadinya kan Oh. sempurna tanpa aja. Yang pertama tuh yang kedua kayaknya lama nih uangnya anaknya harus ngumpulin kan lama nih ya. Kalau anak-anak harus ngumpulin kartu lama akhirnya tambah ini poin bintang makanya ada yang pakai pulpen kan jadi poin nambah supaya anak-anak semangat mengumpulkan uang jadi ada reward untuk dapat bintang seperti itu. Yang terakhir Ya. baru ditambahkan unsur monopolinya. Pak Mukhtar Ini. kepikiran dengan tema sampah itu dari mana, Pak Mukhtar? Maksudnya board game dikaitkan dengan sampah itu ada mungkin apakah karena memang dari lingkungan anak-anak yang mungkin kesadaran membuang sampahnya tidak ada atau gimana? Ya, itu salah satunya itu dari segi kesadaran. Lalu emang ada materi tentang memilah sampah ya, emang Oh. ada ada kegiatan kokurikuler atau kegiatan istilahnya kegiatan siswa itu ini bank sampah lah seperti itu. Salah satunya itu. Cuma kan kalau misalnya kita sajikan dengan game, sepertinya sebagai penguatan juga. Intinya siswa tahu ingat dengan oh kuning itu sampah apa, misalkan klasifikasinya seperti itu. Biru itu sampah apa, merah itu yang berbahaya. Ini materinya sih kayaknya sih umum ya, apa? Maksudnya sama lah seperti itu dengan eh, yang lainnya seperti itu. Bahwa merah itu untuk yang berbahaya, seperti itu. Hijau itu Hmm. jika tanpa makanan daun-daunan nanti seperti itu. Oke, masih ada lagi yang mau dijelaskan Pak Mukhtar mungkin? Eh, Cukup sih mas sepertinya. Cukup? Oke, Mhm. paling nanti teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini atau teman-teman sekalian, jika ada yang penasaran ya, jadi nggak harus nunggu misalnya Pak Mukhtar selesai atau misalnya tengah-tengah, nggak apa-apa sambil ngobrol-ngobrol sambil tanya gitu ya, misalnya cara pembuatannya gimana, terus apa dulu yang harus dilakukan. Misalnya kan biasanya kan kalau kita guru biasanya itu penasarannya di cara buatnya gitu ya, cara buatnya gimana sih gitu ya. Apakah biasanya malah biasanya bahkan sampai ada yang penasaran gitu ini harusnya habis berapa anggarannya gitu kan. Mhm. Kadang-kadang ada yang sampai kayak gitu karena dia penasaran gitu. Nah, kemudian ini Pak Mokhtar apa namanya? Ini yang apa sih yang ini yang orang-orangnya ini itu beli atau memang Oh, bagian dari. kalau ini Lego kebetulan beli Oh, jadi memang ini ya. karakter Lego. Hmm. Ya, 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 Kan ya. ada, tapi ada yang di rumah sih. Karakter-karakter mainan anak yang di rumah gitu. Hmm, oke, oke. Nah, kalau dari dunia kala juga ada tuh yang bidek-bidek yang itu disediain sih.
Oh, warna-warni yang kecil-kecil. Ya, yang oke. Menarik Pak, nanti bisa kita simpan dulu, bisa kita nanti ke Bu Juli. Setelah itu nanti kita bisa akan diskusi lebih dalam lagi atau ada yang mau bertanya-tanya ya. Karena mana tahu ada yang masih penasaran gitu, oh bikinnya gini, oh harusnya gini gitu ya. Nanti kita bisa simpan. Tapi ini BTW ini 26 orang di sini agak lumayan menurut saya sih ini rame juga ya karena biasanya kita jam segini tuh baru 10 orang biasanya. Berarti ini tertarik nampaknya ya dengan board game yang berbau alam ya karena memang kondisinya juga saat ini kontekstual dengan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mana tahu nih ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Silahkan ya Bapak Ibu. Atau misalnya ada yang mau chat juga boleh banget. Jadi nggak harus nunggu apa namanya disuruh gitu. Oke, sekarang kita ke Bu Juli. Nah, ini Bu Juli juga sama nih. Bu Juli juga dari Depok ya, Bu Juli. Nanti Bu Juli bisa kenalan lah lebih dekat. Silakan Bu Juli. Kita akan lihat ya. Bu Juli sudah muncul, Bu? Belum. Di saya sih belum muncul ya. Sepertinya Bu Juli nge-freeze juga. Masih di apa namanya? Di mute, Bu. Harus suaranya. Kalau terlalu berat, Bu Juli nggak perlu harus pakai video sih, karena takutnya. Oke, kalau bisa, kalau sambil menunggu Bu Juli mungkin lagi lagi delay ya. Ya udah, mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu tentang board gamenya Pak Mukhtar tadi yang berkaitan dengan sampah. Tapi tadi nama gamenya apa Pak? Oh masih di mute Pak. oh ya, Oke. gamenya tadi menjadi kaya dengan sampah, Oh menjadi kaya dengan sampah. dengan Ya. sampah, atau menabung dengan bank sampah. Oke. Oh karena memang ada di sekolahnya memang ada program bank sampah juga Pak. Kebetulan sih belum ya, tapi emang sedang digalakkan ya, bukan digalakkan. Maksudnya kami baru dari segi sarananya, tong sampah yang berwarna-warna itu sudah ada, keadaannya sudah disiapkan kan di SKB. Kebetulan ada 5 kecamatan, ada 5 titik ya, 5 titik Oh. belajar ya. Jadi apa namanya itu buat memperkuat itu eh, jadi mereka udah langsung aplikasikan di tempat sampah yang tersedia seperti itu. Oh, oke oke. Nah, paling ini nih Mas dari Mas Dida nih ada oh Mas Dida penasaran katanya Pak reaksi anak-anaknya mereka ada yang komen nggak Oh, atau reaksi menarik nggak dari anak-anak belajar tentang sampah katanya. iya. Jadi kebetulan waktu game apa waktu sampah itu waktu ada kan ada monitoring ya. Untuk Hmm, monitoring itu kebetulan dimainkan oleh tutor. Ya, apa dimainkan oleh tutor karena kita ada kegiatan, kita sendiri ada kegiatan di luar. oke. Dari tanya gimana reaksi anak orang, reaksi anak tenang gitu. Jadi bapak cepat-cepat waktu mereka saling apa? Jadi apa saling beradu. Ya, jadi jangan terlalu lama-lama ngocok-ngocok dadunya. Jadi pengen cepat-cepat apa ngambil uang seperti itu. Jadi lebih fokus ke uangnya bercerita seperti itu. Cuman emang ada kekurangannya kemarin Pak ini kayaknya terlalu lama karena kan hanya reaksi oh mungkin kurang kurang inovasi kurang apa kurang variatif ya karena hanya sekedar mengumpulkan uang saja makanya itu ditambahkan dengan monopoli seperti itu. Tapi emang untuk Oh, pasti belum uji coba ke anak baru pas festival karena kan baru semesteran ya ya. semesteran. Kalau dari itu sih anak-anak respon sih mereka pengen cepat, istilahnya kompetisi apa namanya kompetisinya itu kompetisinya terlihat lah seperti itu dengan saling ngumpulin uang sambil berebut supaya temannya segera mengocok lah seperti itu jangan lama-lama. Cuman Oke. waktunya Oh, mungkin ada eh, kurang variatif sebe- lah. sebelumnya memang dia berapa lama Pak kalau yang awalnya ya. Awalnya itu berapa lama anak-anak main?
Sebelumnya ya kisaran sekitar 15 menit atau 20 menit lah sekitar segitu. Oke. Nah, sekarang pas waktu dirubah, Hmm. Nah, itu kita belum lagi ke anak-anak karena udah keburu libur. Di semester oke. 2 udah keburu libur kan itu di akhir-akhir Oktober November ya. Hmm. Oktober November sekaligus ada monitoring. Nah, karena kan game ini istilahnya sekaligus uji coba. Jadi baru nih dari anak langsung ke festival. Kalau game-game sebelumnya sih udah ada game-game kayak flashcard atau game-game menjodohkan kayak gitu. Tapi untuk yang ini Oh. emang baru mungkin di semester 2 ini belum belum di ini lagi, belum uji coba lagi. Karena baru Hmm. beberapa. Nanti kita Oke. uji coba lagi Nah, revisinya itu. tadi kalau diuji coba di SD dan SMP itu ada beda nggak Pak reaksinya? Yang SD kemarin tuh baru uji coba yang di SMP aja yang paket B. Yang SD game flash game-game yang bukan ini game Oh, flash berarti yang sebelumnya. SMP ya? Ya, makanya untuk SMP kayaknya kurang ya. Untuk SD kan kalau SD biasanya cukup menarik ya. Kalau SMP kayaknya perlu tambahan lagi lah seperti itu. Hmm. Yang Oh, kalau ya, ya, ya. Betul, betul. hmm, Pak, coba bisa di-share lagi nggak yang tadi? Saya tuh penasaran sama ini sambil nunggu mungkin Bu Juli atau mungkin nanti teman-teman sekalian ada yang mau bertanya ya, karena bisa jadi nanti bisa. Nah, Oke. paling Pak kalau misalnya ya, kita lihat apa sih namanya itu yang di coba gambarnya tadi Pak yang di bawah. Nah, ini nih paling kalau dari aku sih sebenarnya yang kayak di kotak yang sampahnya ini hmm, yang hijau, hijau, kuning, ya, biru, merah. Ini ada baiknya ya. itu dikasih nama sih sebenarnya. Jadi Oh iya. jadi anak-anak tuh tahu bahwa ini Hmm. tuh kalau hijau itu berarti sampah apa saja yang bisa ke sini, sampah apa yang bisa di kuning, di biru ataupun di hijau. Oh iya iya. Betul. Jadi Bisa anak-anak bisa. bisa tahu. Jadi kalau misalnya dia Hmm. nggak sekedar main, walaupun Hmm. dia main juga kan ini durasinya kalau misalnya 10 sampai 15 menit itu tergolong lama bagi anak-anak, itu akan teringat sama dia. Berarti kalau saya pakai plastik, kalau saya buangnya, nah di mana gitu? Botol plastik, Hmm. saya akan buangnya di mana? Oh, yang warna kuning. Oh ya. Gitu. Jadi akan ada yang ingat gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar hijau, dia tidak tahu itu apa, atau Hmm. merah justru yang berbahaya misalnya ya, atau yang gimana gitu. Nah, itu yang dia akan bingung gitu ya. Dan Iya bisa iya. Bapak juga hadirkan misalnya di hijau itu pertanyaan-pertanyaan yang misalnya juga bukan hanya memindahkan. Kalau untuk anak SMP bisa aja kayak kasih apa sih Pak? Kayak kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana yang Oh membuat dia kritis gitu ya. Jika tidak oh ada iya. sampah, misalnya jika tidak ada tempat sampah di posisi ini, Oh terus kamu harus gimanain gitu. Jadi ada oh tantangan-tantangan sedikit dalam bentuk pertanyaan yang memang itu masuk materi, tapi bukan materi banget. Jadi bukan yang hafalan. oh iya. Iya iya. Iya kemudian kan sebelumnya pernah bikin tangga modifikasi surat tangga itu ada tuh Ya, kotak pertanyaan ini kelupaan. Baru udah sempat sebelumnya itu sudah sempat kepikiran oh kenapa ada kotak nggak ada tempat pertanyaan ya gitu kayak kotak pertanyaan atau apa. Cuman ya kelupaan. Karena mm-mm. kalau di game sebelumnya ada emang selalu ada itu seperti Mas Agus bilang ada kartu. Jadi ada kartu pertanyaan. Jadi kalau misalkan bisa menjawab dapat rewardnya 1.000 atau berapa seperti itu. Oke. Ya, Hmm. oke, menarik ya, Pak Mukhtar ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa yang sudah dibikin oleh Pak Mukhtar sambil menunggu teman-teman ada yang mau bertanya atau juga tadi ada yang mau misalnya tadi ngucapin apa terima kasih. Nah, silakan kita ke Bu Juli dulu. Gimana Bu Juli, aman Bu? Aman, tadi mungkin ke ini ya terlalu berat ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak Saya kira apa-apa Ibu ya. udah pindah ke loteng terus turun lagi gitu ya. Waduh. Karena nyari sinyal ya. Jadi Nggak apa-apa Bu. ininya oke deh. Bentar Waduh, ya. silakan Bu Juli. Ya, di share. Oke. Ya, mungkin secara cepat aja ya tadi karena videonya agak berat. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Waalaikumsalam. Rastina dari founder dari Rumah Baca Alif dan juga founder dari YMPHI. Terkait games alam ini yang saya buat, kalau tadi Pak Muhtar itu secara hard copy ya, ada bendanya yang maksudnya bisa dipegang gitu ya. Ya. Tadi terkait sampah, kalau saya games online-nya berbasis AI.
berbasis Canva AI yang Ya. diajarkan oleh Ludenara ya, Mbak Ogi, ke kami sebagai peserta penerima beasiswa pelatihan dari Ludenara. Judulnya yang saya buatkan adalah Petualangan di Alam. Jadi ada beberapa, saya buat itu sekitar 8 games. Jadi berdasarkan ada levelnya usia di bawah 6 tahun, terus kemudian 6 sampai 7, terus kemudian ada lagi sampai di atas 16 tahun. Latar belakangnya adalah mengenalkan anak tentang alam, berbasis kategori ya, kategori usia, terus kemudian juga mengenalkan alam, mengajarkan anak agar bisa bagaimana survive di alam. Jadi kalau Pak Muhtar itu terkait sampah gitu ya, bagaimana menjaga lingkungan. Nah kalau saya games ini bagaimana survival gitu, bisa bertahan di alam gitu ya. Dan kemudian juga memberikan pemahaman bagaimana survival itu di alam berdasarkan usia dan juga tingkat kesulitannya. Jadi untuk usia anak sekian gitu kan, jadi tantangannya lebih banyak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan barcode link website ini. Ini adalah ada sekitar, sebenarnya ada 9 sih. Ada 8 games petualangan. Ada gamesnya pertama tentang terkait berkemah, terus kemudian ada games alam seperti biasa, terus kemudian ada ini usianya dan level 1 tuh yang di bawah, terus kemudian ada 7 sampai 9 tahun, kemudian ada yang di atas 16 tahun. Dan levelnya dari level 1, level 2 atau level lanjutan, kemudian ada level dasar, ada level master gitu, jadi udah tinggi. Kemudian yang untuk usia 16 tahun dari level dasar kemudian ke level lanjutan. Nah, cara membuat gamesnya sekilas ya. Kalau tadi Pak Muhtar itu membuatnya teride dari monopoli dan ular tangga. Kalau saya dari Canva AI, untuk mau cara membuatnya secara simple aja ya, maksudnya secara garis besar. Karena kalau misalnya detail agak cukup lama, kita masuk ke halaman Canva, kemudian masuk ke Create, ada di ujung sebelah kiri yang tanda ungu. Nanti klik di situ, kemudian pilih ada pilihan menu website. Nah, dari situ kita membuat games kita itu tersimpan atau terpublish di website. Jadi bisa diakses oleh banyak orang. Nanti di situ tinggal dipilih saja, banyak sekali model dari website yang akan kita buat itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke kembali ke menu Canva, kita masuk ke create gitu ya. Dari create itu nanti kita akan memilih website. Kemudian untuk selanjutnya untuk membuat bagaimana membuat ini baru websitenya. Selanjutnya adalah bagaimana membuat gamesnya. Kita balik lagi ke menu Canva. Kita memilih di halaman awal itu tertulis di atas ya, ada tulisan Canva AI. Nah, Canva AI. Jadi kita akan menggunakan itu. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana cara membuatnya adalah pilih code. Pilih code, ini coding kalau kita mungkin kenal karena ini bahasa Inggris jadi code. Jadi kalau kita biasanya coding, nanti di situ kita akan memulai memasukkan from itu adalah kata perintah gitu. Apa yang kita ingin buat, seperti game seperti apa detailnya, itu namanya di from, dituliskan di yang ada halaman describe your idea and I will bring to life. Itu artinya dia akan membantu kita. Jadi kita tuliskan dulu apa yang kita mau gitu. Nah, setelah kalau misalnya detailnya ya, nanti setelah form itu pokoknya ada beberapa step lagi, hanya karena agak panjang. Jadi saya ingin menjelaskan cara bermain saja. Dari situ cara bermainnya, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke barcode ini, nanti akan masuk langsung ke websitenya. Dari websitenya itu tinggal Bapak Ibu pilih saja menu-menu yang ingin dimulai, menu yang dimainkan itu yang seperti apa. Jadi untuk Bapak Ibu guru barangkali bisa juga jadi alternatif kalau ujian atau misalnya kuis gitu ya, atau bermain gitu ya, supaya lebih
lebih santai, kemudian menggunakan kombinasi digital gitu, tapi juga ada berbasis gamesnya, eh, permainan yang menarik gitu ya, tapi juga bermakna dengan belajar, bisa menggunakan ini. Kemudian kalau yang pertama, ketika kita milih games yang akan dimainkan, untuk menu games yang pertama level awal itu temanya berkemah gitu ya. Selalu saya buatkannya untuk tema berkemah. Jadi termasuk warna yang mau seperti apa, aturannya seperti apa, itu kita yang tentukan. Nah, untuk yang level awal ini masih belum ada pengurangan nilai. Jadi eh, ketika ada permainan yang berdasar level gitu. Jadi makin makin usianya tinggi, kemudian levelnya makin tinggi, eh saya masukkan syarat-syarat gitu ya. Syarat misalnya nanti kalau misalnya salah dikurangi satu. Kalau eh, benar jawabannya plus 2, yang satu minus satu, yang satu plus 2. Nah, kemudian untuk masuk ke level lanjutan itu ada nilai yang minimal dari pertanyaan tantangan satu. Tantangan di pertanyaan di tantangan satu itu akan dikalkulasi langsung secara otomatis apakah kita akan bisa lanjut atau tidak karena ada nilainya. Terus kemudian juga dalam setiap apa namanya setiap pertanyaan jika ada salah atau jawaban benar atau salah itu kita juga bisa memasukkan respon si games itu seperti apa. Nah, kalau saya misalnya kemarin buatkan itu simulasinya adalah ketika menjawab betul ada tepuk tangan gitu ya. Terus kemudian kalau salah sedih dan kemudian atau ada gambar monyet gitu. Pokoknya bisa tinggal pilih sih. Jadi betul-betul tinggal pilih. Nah, formnya enaknya di form di coding ini adalah yang kata perintah-perintah yang kita buat itu kita bisa copy paste dulu. Terus oh iya ternyata pas dicoba gitu kan kalau Pak Muhtar tadi coba memodif beberapa gamesnya itu beberapa kali gitu ya kan secara hard copy. Nah, enaknya kalau di Canva AI itu kita tinggal form perintah kita itu bisa di copy terus kemudian oh tambahkan lagi nih kayaknya kurang gini nih gitu. Jadi lebih enak sih gitu. Terus kemudian ini pertanyaan level pertama gitu ya. Jadi apa ya? Ini sebenarnya biologi banget ya, anak biologi juga dan pecinta alam sih gitu ya. Seperti juga anak pramuka lah gitu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke level awal di usia yang di atas juga, ini sistemnya bukan hanya itu tapi juga ini kayak drag and drop jadi seperti kayak mencocokkan ini yang mana nih gitu seperti itu. Kemudian ini juga ini contoh soalnya saja bioma. Nah, ini pas ternyata saya lihat eh, versinya AI itu dengan kita ternyata dia lebih canggih dalam arti lebih advance ya dalam arti kayaknya nih nggak semua orang usia di atas SMA aja nggak terlalu apa namanya nggak Paham familiar gitu gitu. ya. Terbukti Oh. ketika waktu festival festival di bulan Oktober kalau tidak salah yang terakhir itu yang hadir itu kan guru-guru. Guru-guru juga Mm-mm. banyak yang kesulitan. Mm-mm. Wah, kayaknya berat juga nih. Berarti eh, memang enaknya nanti mungkin kita emang dicoba ya, dicoba dulu terus kemudian oh ternyata terlalu berat nih. Jadi ternyata versi di AI itu menurut dia biasa aja gitu, tapi pas dicoba ternyata lebih sulit. Nah, nanti mungkin dari from-nya itu bisa diganti lagi gitu, penyesuaian gitu seperti itu. Nah, ini mengenal alami ke atas lagi yang level atasnya ini nanti dia ada dikasih waktu untuk menjawab. Jadi bukan hanya nilai pengurangan kalau salah tapi juga ada pada saat jawab itu dia ada waktu 15 detik berpikir set 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 gitu. Jadi dikasih tantangan lagi sih gitu seperti itu sih. Mungkin itu saja dari saya Kak Gus, Bu Novi mohon maaf atas kekurangannya tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli untuk share-nya ya. Nah, ini ada dua jenis apa namanya ya
pembuatan, cara membuat board game. Yang satu mungkin secara fisik dapat kita sentuh ya untuk bermain, tapi ada juga yang secara digital, yaitu melalui berbasis website ya Bu Juli ya. Sehingga ini menarik buat Bapak Ibu yang memang apa namanya bisa oke dengan digital, silakan gitu ya. Tapi misalnya tadi dengan Pak Mukhtar lebih asik, lebih senang karena anak-anaknya kalau nggak megang gitu ya, nggak akan kayak nggak seru gitu main. Nah, silakan aja gitu. Jadi kedua hal ini bisa menjadi satu alternatif di dalam kelas kita semua gitu ya. Apalagi buat teman-teman, Bapak Ibu yang memang mungkin lagi mencari alternatif untuk nanti dikembangkan di dalam kelas, saran saya memang dua hal ini kita fasilitasi di dalam apa namanya pelatihan guru-guru bersama dengan Ludenara. Dan ini adalah dua contoh ketika guru berhasil membuat ini gitu. Kenapa saya bilang berhasil? Bukan kita lihat dari kesempurnaan board gamenya atau gamenya gitu ya, tetapi dari yang tadinya tidak tahu tak menjadi tahu, kemudian dia menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu untuk anak-anaknya gitu. Akhirnya jadi gitu kan. Jadi dan juga digunakan. Nah, gitu. Jadi bukan hanya sekedar guru tahu, tapi dia juga akhirnya membuat dan akhirnya diimplementasikan. Nah, itu yang menurut kami dalam kategori berhasil gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mau bertanya ya kalau misalnya ada yang mau nanya gitu tentang tadi nggak terlalu jelas tentang cara pembuatannya silahkan banget gitu ya. Nah ini sebenarnya ada oh suaranya kok makin kecil ya, suara siapa nih, suara saya, apakah suara saya makin kecil? Tampaknya tidak ya. Oke, di sini ada dari Bu Tisa nih. Terima kasih untuk Ludenara atas kesempatannya mengikuti kegiatan malam ini. Sama-sama Bu. Dan khususnya untuk festival tahun lalu karena sangat bermanfaat bagi tutor-tutor dan murid-murid di PKBM global untuk belajar dengan menyenangkan dan bermakna katanya ya. Mau tanya apakah tahun ini akan diadakan kembali Festival Ludenara seperti tahun lalu? Nah loh, ayo. Siapa ini yang mau jawab ya? Apakah Mas Dida atau Mbak Novi? Saya izin ikut jawab, Ibu Silakan Tisa. Mbak Novi. Semoga tahun ini bisa diadakan lagi ya, Bu. Tapi sementara ini untuk Festival NBB kami di 2 tahun sekali, Bu. Itu. Jadi kemungkinan besar di tahun depan kami adakan lagi. Tapi kami usahakan ya, Bu, kalau memang banyak peminatnya nih, mungkin bisa kami jadikan setahun sekali gitu. Ada festival Nusantara bermain bermaknanya ya, Ibu ya. Nah, Yang tapi pasti nih nanti pasti diundang Ibu Tisa. tapi Mbak Novi mungkin ada juga yang nggak tahu kan tentang festival itu apa sih gitu ya. Oh Boleh nggak iya, Mbak Novi jelasin dikit? iya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Festival Nusantara Bermain Bermakna ini tempat di mana alumni-alumni kami, guru-guru yang sudah berlatih untuk game based learning, untuk mendesain permainan, memodifikasi permainan yang mereka gunakan di kelas-kelasnya, ini adalah tempat di mana Bapak Ibu guru ini bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya lagi gitu. Jadi ada sesi-sesi permainan, ada sesi bermain di situ di mana Bapak Ibu bisa merasakan langsung, mengetahui langsung, bisa langsung bertanya, diskusi, sharing di Festival Nusantara Bermain Bermakna. Jadi dari guru yang akan memfasilitasi sesi-sesi bermain untuk teman-teman guru lainnya lagi. Gitu. Itu Mas Agus. Oke, terima kasih Mbak Novi. Gitu ya, Bu Tisa ya. Semoga nanti Bu Tisa juga bisa memotivasi teman-teman guru yang lain untuk bisa membuat board game, kemudian nanti bisa bikin festival sendiri mungkin. Ya kan, terus ngundang Ludena untuk melihat atau juga nanti kita bisa kolaborasi. Bisa juga seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan board game-nya masing-masing di setiap sekolah ataupun kelas masing-masing juga. Nah, Bu Juli ini juga sebenarnya pertanyaan menarik nih dari aku juga nih tadi pas banget dengan apa yang Mas Didi juga mau nanya gitu ya. Mas Didi juga nanya nih kayak tadi Mas Didi mana nih? Oh, dari pengalaman Bu Juli nih ada perbedaan menarik nggak dari fasilitasi game digital sama yang fisik? Ada bedanya nggak Bu? Kalau yang fisik kan betul-betul kita intens banget ya. Maksudnya eh, apa namanya difasilitasi ya kitanya secara fisik tuh intens banget gitu. Tapi kalau untuk yang digital itu kan mungkin kita lebih
nggak terlalu berat dalam tanda kutip ya, nggak terlalu berat karena misalnya mereka kan udah berbasisnya misalnya pakai HP atau pakai laptop ya. Jadi kemudian terbantunya juga karena kan kita udah pertanyaannya kan sudah dijelaskan di situ, terus peraturannya dijelaskan di situ, jadi agak lebih mudah sih, lebih mudah. Kalau kemarin itu apa ya namanya? Kalau yang fisik itu serunya interaksinya langsung dapet sih. Jadi emosinya dapet dengan apa dengan anak-anak tuh ya. Jadi mungkin sedikit ini juga ya, sedikit apa namanya sharing juga dengan Bu Novi dan Kak Agus juga dan Mas Dida. Jadi kan kalau dulu tuh kan waktu awal belajar apa namanya GBL itu Game. Heeh. langsung terpikir tuh harus begini begini gitu ya. Jadi yang Heeh. kayaknya berat banget gitu ya. Jadi sampainya mungkin ternyata pas setelah berjalannya waktu tuh saya juga lihat berbagai apa permainan dari luar gitu. Ih, yang simpel-simpel gitu. Nah, akhirnya yang kita sering memodifikasi. Jadi selalu ada games baru sih, Bu Novi. Jadi anak-anak misalnya pengen nagih lagi, oke. Jadi kita kreasi aja sendiri gini 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 gini. Yang penting ada nilai poin bermain belajar bermakna tuh dapat gitu. Gitu Oke. sih. Nah, oke. Terima kasih Bu Juli untuk jawabannya. Nah, Bu Juli, tapi kalau untuk permainan yang fisik, Bu Juli juga Mm-mm. udah pernah bikin ya? Iya, iya. Yang Yang emosi ya. Kalau yang mm-mm, di festival kan yang kesehatan mental untuk mengenal jelajah emosi. emosi ya kalau nggak Iya, salah. betul. Itu Heeh. yang apa namanya? Yang seru sih sebenarnya ya adalah kita ternyata saya jadi justru dapat curhatan jadinya. Jadi Heeh. kita bisa mendengar karena games yang saya buat pertama itu tentang mengenal emosi ya pada anak di bawah 7 tahun. eh Justru saya bisa mendengar suara hati anak yang jujur gitu ya. Yang gimana tuh? Yang gimana? Contohnya sih jadi dia bisa curhat tentang sebenarnya tuh dia kangen dengan ibunya, kangen Oh. tidur bareng gitu karena udah ada adik baru gitu. Jadi aku marah sama ibu. Kenapa ibu? Karena ibu terus tidur sama adik, nggak bareng aku gitu. Oh gitu. Jadi oh simple ya ternyata. Jadi emosi-emosi yang terpendam dari anak itu lewat games itu, lewat apa namanya, gambar-gambar emosi itu ternyata bisa menjadi apa namanya, pemancing pemancing anak untuk bercerita. Karena kan Oh. intinya kalau dari Nah, emosi itu kan salah satunya mengalirkan ya. mengalir. Mengalirkan dengan bercerita kan itu juga sudah mengurangi beban gitu. Ya. Nah, terus kemudian setelah kita menerima dia, oh kamu marah, kamu sedih gitu, ya. Dan kemudian setelah itu kita lanjutkan bagaimana setelah dialihkan lagi dengan permainan yang membuat dia menyenangkan, membuat dia senang, dan kemudian eh, emosinya bisa berubah tuh dari yang marah akhirnya begitu sih. Hmm. Nah, Bu Juli, kalau yang itu pertanyaan yang Ibu bikin apa sehingga anak-anak bisa bercerita dengan jelas seperti itu gitu? Jadi sebenarnya kan games itu dibuat untuk Heeh. melihat kondisi emosi anak pada saat memulai Oke. pelajaran dan saat pulang. Heeh. Jadi kita ingin mengkonfirmasi bahwa proses belajar itu akan bisa berjalan dengan lancar ketika emosi anak itu adalah dalam kondisi yang bahagia. Karena kan Hmm. sesuai penelitian ya, basisnya ketika anak merasa bahagia, maka proses belajar mengajar itu menjadi lebih mudah buat anak Oke. gitu. Jadi kayak menetralkan dulu emosi dulu gitu. Iya. Nah, kemudian setelah pulang juga itu sebenarnya kita mengecek juga apakah selama proses belajar itu eh, emosi anak itu terjaga ya dalam arti terjaga tuh masih eh, masih baik. Nah, bisa juga mengecek ketika ada hal yang tidak baik itu kan bisa ngecek apakah ada bully, apakah dia ada kejadian apa. Jadi sebenarnya itu bagian dari pencegahan ya, pencegahan Hmm. maupun treatment ketika di sekolah misalnya ada sekarang ada bullying atau hal-hal lain gitu seperti itu sih. Jadi Nah, latar belakangnya itu gitu, oke. gitu sih. Nah, Bu,
apakah ketika Ibu membuat board game yang tadi sifatnya berbasis pada petualangan alam gitu-gitu Ya, tadi, apakah ada juga muncul hal-hal yang anak-anak pertanyakan tentang alam? eh ini sih tentang jenis-jenis lingkungan ya, atau kayak Hmm, savana, terus apa kayak gitu-gitu. Yang seperti apa, jadi lebih jadi ini sih kenal gitu. Jadi kalau misalnya di kita, misalnya di yang di Jawa nih ya, kan ya. konteks ininya lah ya, perbedaan lingkungannya, alamnya seperti ini. Jadi kita bisa lebih menceritakan keragaman gitu, bahwa dunia itu seperti ini loh, gini ini nanti someday kalau kamu kayak misalnya ke daerah yang gurun atau daerah yang dingin itu harus begini Hmm. begini, terus kemudian tandanya kalau misalnya ada bahaya itu harusnya gimana gitu, seperti itu sih. Jadi lebih Hmm. ke survival gitu. Nah, Ya itu meskipun tadi yang saya mm, maksud, Bu. Jadi kita mm, ketemu titiknya. Jadi Ibu di mm, awal membuat board game yang berbasis pada jelajah emosi, itu bisa diintegrasikan ke dalam oh alam. Jadi oh iya ya. ketika rumah kamu berada di sini kemudian dirusak, nah gitu-gitu. Dia akan Oke, merasa, keren nih. ya kan? Jadi ada Jadi ide nih emosi yang langsung ya. betul. Jadi harus Siap, dimasukkan siap, siap, tuh siap, siap. emosi dengan Ya, itu diintegrasikan blek. Jadi oke. jadi Siap, ada suhu. dari masalah Terima kasih masuk tuh. masukannya. Jadi nggak apa-apa karena itu Ya, ya, kalau tadi kan hanya basisnya pada oh ini savana, ini apa ya, gitu kan. ya, Jadi betul, betul. agak hanya berbasis pengetahuan. Tapi kalau Ya, ya. di- dibenturkan Lebih dengan seru ya. emosi Oke, oke, ya. secara kontekstual, Mm-mm. karena anak-anak nggak semuanya tinggal di gurun kan. Ya, ya. Jadi Ya, ya. tapi bukan berarti dia nggak boleh tahu. Dia tahu, Ya. dia perlu tahu bahwa ada situasi lain di luar dalam lingkungan tempat dia tinggal gitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi sekarang alam rusak, banjir, anak-anak harus ngapain gitu kan? Berarti dari awal harus diedukasi bahwa mereka harus mengenal lingkungan sekitar mereka gitu dengan memanfaatkan mungkin kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang salah tadi ya. Jadi bisa dibenturkan tadi Oke. emosi dengan merawat lingkungannya gitu tadi. Digital sama ini berarti ya, yang bentuknya hard copy. Bisa. Bisa juga atau memang ibu mau bikin kayak jelajah emosi, jelajah alamnya di basic awalnya dulu pengetahuan, baru naik ke satu tahap lagi, naik. Hmm. Jadi tingkatannya jadi dari yang Oke. kayak taksonomi belum aja kan dia masuk Oh baru iya. mengetahui pengetahuan dulu, baru dia menjelaskan, baru dia apa. Nah gitu. Tapi ide yang menarik dari Bu Juli itu justru kayak ada petualangannya ya, bernambah-nambah-nambah level. Nah itu justru Ya, menarik gitu. naikin ini sih, naikin apa namanya, adrenalin ya. Jadi Betul. gitu Itu kan. perlu Jadi kok, Bu. ada gregetnya. Jadi kan kayak misalnya di nggak boleh lebih ngejawab itu lebih dari 15 detik. Benar. Tek-teknya gitu. Jadi Betul, betul. kayak dikasih tekanan lagi sih. Betul. Jadi naik level oke, tapi ada tekanan gitu. Seperti itu sih. Iya. Nah, tapi ketika mereka main yang digital itu disediain di laptop atau mereka akses di handphone masing-masing? Sebenarnya kalau itu pakai handphone sih ya, karena pada pas itu anak-anaknya pas bawa HP Oh, ya kan. oke, Kan oke, bela oke. sendiri pakai HP gitu. Oke, pakai ini gitu. Ya, Jadi masih ya, dipantau. ya. Meskipun memang ada beberapa orang merasa bahwa penggunaan handphone bagi anak-anak itu terlalu apa ya, terlalu Over. terlalu over. Jadi harusnya gini. Nah, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh juga kok game berbasis digital Ya asal betul. memang dia disesuaikan dengan situasi gitu Ya ya. betul. Nah, Jadi kadang-kadang juga butuh. Gimana gimana? ya mungkin ya kita jelaskan juga kan, maksudnya kalau secara pemakaian screen time itu kan memang Mm-mm. maksimal sebenarnya anak kalau di bawah 12 tahun sebenarnya 2 jam kan sebenarnya, kalau kalau cuman memang ada klausal gitu kan Ya. untuk penggunaan kalau misalnya untuk pembelajaran ya, itu sih Mm-mm. dibanding untuk game lain gitu. Iya, betul. Nah, ini nih ada nih dari siapa ya DBBMI ini siapa? Susah ya namanya DBJDF 4 ini siapa? Katanya bisa dikombin nih Bunda Oke. Juli Eh, yang digital dengan berkelompok secara digital dan Pak fisiknya. Fadil kayaknya nih. Nah, Pak Fadil ngomong dong, ini nih DBBMI. Apa ini singkatannya ya? Mana nih Pak Fadil? Di Kayaknya manakah Pak engkau Fadil berada? ya. Bukan Pak Fadil kayaknya atau siapa nih? Soalnya tadi ada Muhammad Fadil Oh, enggak, ya. kalau Pak Muhammad Fadil ini ada beda lagi. Oke deh. Oke, ada yang mau tanya nggak sih sebenarnya Bapak Ibu silakan ya. Ada yang mau tanya boleh banget.
Ini kita buka atau mau live langsung juga boleh ya. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau tanya tentang board game yang dirancang oleh Bu Juli dan juga Pak Mokhtar. Bu Juli, tapi sambil nunggu, apakah ada kesulitan nggak dalam merancang board game digital dan board game fisik? Mana yang lebih sulit? Kayaknya yang fisik ya. Oh Karena ya, kan kalau yang AI itu kan kita bisa copy dari si form ya. Jadi kalau misalnya kita berubah, kayaknya ada yang lagi, oke ambil itu, terus apa yang dirubah gitu, gitu sih. Cuman kalau misalnya yang fisik itu kan eh, itu ya effortnya lumayan ya, usahanya oke. lumayan gitu. Seperti itu sih. Hanya memang mungkin yang saya pelajari setelah selesai belajar dari Ludinara ya, yang terakhir itu dalam pelaksanaannya implementasinya saya jadi Eee, games itu jangan jelimet dalam arti jadi udah langsung ngebayangin games gimana, dari yang simple tapi itu ya, ada bermainnya, ada belajarnya, terus dia dapat makna. Itu sih jadi Hmm, akhirnya, oh iya, it ya itu yang akhirnya saya pegang gitu. Jadi, selalu ada ide gitu ya, bikin hmm, apa lagi hmm. ya, oh kayak gini aja nanti, kayak gini-gini lagi, gitu sih. Jadi kadang ide dadakan gitu kan, jadi si anaknya misalnya saya coba kan karena kaitan literasi gitu ya, mengenalkan Ya. literasi, saya kasih nih kayak gini, terus ini terangsang, "Bikin lagi dong," "Oke," kasih tantangan gini-gini. Oh iya ya, ternyata simpel gitu. Jadi jangan berpikir games itu yang wah kayaknya berat banget. Simpel sih kalau menurut saya bisa gitu dengan media yang sederhana juga gitu. Cuman kertas terus spidol terus hanya memang mungkin teknisnya aja sih. Mau seperti apa sih jadi lebih seru tinggal didiskusikan atau ini aja bisa sharing ke anak-anaknya mau diapain nih gitu. Kadang kita Iya. dapat ide dari anak-anak juga sih, gitu sih. Oke. Kalau Pak Mokhtar susah nggak Pak merancang board game secara fisik? Sepertinya susah-susah gampang sih, tapi yang susah tuh idenya sih emang. Kalau idenya itu, kalau misalkan untuk implementasinya kayaknya kayak yang itu aja dibuat loh, dibuat. Kan, tadi kan kalau di Canva susah nih, aduh gimana ya, bentuknya kotak itu, kan bentuknya kan potret ya, kalau di Canva kan Ya, lebih ke gitu. Akhirnya ya. dibuat ternyata bisa sih. Nah, Hmm. jadi nggak perlu susah Canva atau Photoshop Corel dengan buat juga ternyata bisa lah gitu. Hmm, tapi Pak Nah, Mokhtar termasuk yang maksudnya kreatif juga ya. Maksudnya kreatifnya itu karena kalau orang kan bikinnya dalam bentuk kotak lagi, terus ini kan dibuat bulat-bulat-bulat, itu mah panah aja gitu ya. Panah ke bawah gitu lebih simple. Tapi itu menurut ya. saya cukup maksudnya bukan kreatif aja gitu maksudnya. Karena dia ada berbeda dengan yang sudah ada gitu. Dan ada pakai uang juga kan. Iya, anterin uang. Mm-mm, Hmm. gitu. Nah, kita coba lihat lagi ada pertanyaan apa lagi nih. Bu, apa boleh di-share promnya? Nanti dengan, oh Bu Ani ya. Bu Ani katanya bisa di-combine. Bu Ani bisa dijelasin nggak sih yang maksudnya bisa di-combine nih Bunda Juli yang digital dengan berkelompok? Itu maksudnya gimana tuh Bu? Bisa banget. Kasih Bunda tahu Joli Bu. mau nambahin ya. Eh, Alhamdulillahnya kan kalau di sekolah kami itu sekolah alam ya, terlalu Hmm, banyak anak-anak kinestetik. Jadi oke. kalau belajarnya diem aja, ya akan banyak yang jadi troublemaker mulutnya gitu. Oke. Terus jadi akhirnya kita kombinasikan dengan gerak. Nah, alhamdulillahnya kan di sekolah tuh baru dapat TV yang gede tuh dari pemerintah gitu. Mm-mm. Oh, yang Nah, dibagi-bagi itu. Oh, iya 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 iya. betul Bunda Juli. Jadi kita pakai itu bagi kelompok anak-anak. Terus misalkan tantangannya itu bisa dengan melakukan gerakan fisik, misalkan melompat, misalkan membuang sampahnya seperti katak melompat. Kalau tadi Pak Muhtar misalkan tema buang sampah. Terus ketika misalkan, oh ada pohon tumbang seperti apa gerakannya, oh ada banjir bandang, angin puting beliung itu seperti apa gitu. Dikombinasinya dengan gerakan-gerakan dan mereka tuh bergantian, misalkan yang sudah selesai mundur ke belakang, kayak kita di MPAI gitu Bun pernah Oh, iya iya. yang sayur-sayur gitu. Oh, iya iya. Jadi Gitu. kita apa namanya? Kita bikin games kayak mengenal sayur, literasi tentang sayuran gitu ya. Ya. Eh Hmm.
Jadi ada jenis-jenis sayuran tuh kan kadang mereka nggak terlalu banyak kenalnya gitu kan. Nah, Mm-mm. terus kita kasih itu sih rewardnya simple-simple sih. Kayak misalnya cuman apa namanya wafer apa Superman gitu ya, superstar gitu. Tapi Hmm. mereka kayak berbaris gitu ya, berbaris. Terus mereka menyebutkan nama-nama itu. Terus kadang kalau misalkan nggak, kalau dia double gitu ya kejawabnya yang udah dijawab dia pindah gitu. Jadi di ini sih jadi combine aja sih kalau kami misalnya ada ide nih kita coba ini nih gabung ini gitu-gitu aja sih. Iya, 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 iya. Oke, Coba-coba. menarik. Menarik Bu Juli dan Bu Ani ya untuk diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya ya. Tapi ini malam ini kita ada sesuatu yang baru sih. Ada satu hal yang baru yang kita pahami bahwa mengkombinasikan ya, mengkombinasikan sesuatu materi itu tidak hanya bisa hanya sekedar pengetahuan aja atau bukan hanya sekedar kayak dia dalam bentuk konsep atau kata, tapi bisa dikombinasikan dalam bentuk gerakan, dalam bentuk Ya, hal-hal lain ya, gitu yang bisa ya, memacu anak. Apalagi kalau misalnya konteksnya pendidikan yang berbasis kayak IPA tadi ya, dia harus merawat alam, dia harus melakukan melakukan sesuatu gitu. Tapi kayak tadi misalnya pohon tumbang dicontohkan seperti apa atau apa, mungkin itu hanya basicnya untuk di anak-anak di SD atau di anak-anak di TK bahkan ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang udah SMP, SMA itu sudah memang dia harus lebih turun lebih ke ada dorongan untuk dia melakukan itu secara betul-betul gitu di Aksi nyata. aksi nyatanya betul. iya, iya. Jadi nggak bisa Kasih asal kasih tantangannya ya, tantangannya betul. langsung PR, Mm-mm. suruh Tapi ngerjain. tapi lucu juga tadi Bu Ani bilang apa namanya membuang sampah dengan gerakan katak. Wah, nanti kalau saya buang sampah pakai gerakan katak seru juga ya. Orang Untuk lihatnya aneh. anak-anak lebih seru, kalau untuk dewasa kayaknya habis itu ini Jangan, apa namanya yang kalau Mas Agus jangan. asam urat dan Takutnya ada lain-lain yang nggak keluar. bisa. Betul banget tuh. Jadi jadi susah kalau misalnya pakai Kalau gerakan anak-anak kan katak ya. nagih ya, kalau kita udah tahu diri sih. Oke. Ini ada apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Oke, ini belum Kak, ada. Kak Ah, ah. Agus Hmm, boleh sedikit sharing ya. boleh. Ini tadi kayak karena ada yang nanya terkait festival game based learning Hmm, gitu hmm, ya hmm, buat hmm. guru. Rencananya sih Yempai mau bikin nih, mudah-mudahan di pertengahan tahun ya, pengen bikin festival game based learning untuk guru dan murid sih. Nah, tapi dipisah sih. Itu sih. Wah, Dan menarik ya, Bu Juli. ya Berarti rencananya berarti harus nanti undang abis Ludenara ke Depok. iya mudah-mudahan sih abis Lebaran kita mau bikin ini launching komunitas game boardnya di Yempai gitu. Wah, menarik, Nanti kita menarik, ngundang, menarik. Menarik, menarik kita Bu Juli. coba deh. Maksudnya memfollow up tahun lalu sih, ditunda Nggak dulu apa-apa nanti. Bu Juli, itu kan harapan dari Ludenara ya. Jadi Ya, kita berharap tidak berhenti hanya ajang di reuninya Ludenaranya. alumninya Ludenara juga sekalian. Betul. Nggak apa-apa Bu Juli, kita selalu support bagi Bapak Ibu yang apa namanya berhasil tidak hanya untuk dirinya, tapi juga mau mengembangkan itu kepada komunitas yang ada di sekitar ya, Ya, khususnya untuk masyarakat gitu. Keren, keren terima Bu Juli. kasih Mas Mm-mm. Agus. Ada lagi mungkin teman-teman, Bapak Ibu, atau yang memang ada pertanyaan berkaitan dengan board game yang sudah dibikin oleh Bu Juli. Nanti kalau misalnya mau minta langsung ke Bu Juli, bisa kontak Bu Juli ya, udah ada di situ tuh, gitu. Atau mau tanya-tanya idenya Pak Mukhtar juga bisa langsung di sini, gitu. eh Apa yang paling menyenangkan Bu Juli atau Pak Mukhtar dengan penggunaan board game di kelas? Apalagi yang berbasis alam gitu. Kalau dilihat dari anak-anak gitu. Kalau saya tuh jadi ini sih Kak, karena kita apa ya menggarisbawahi literasinya sebenarnya awalnya kan dari Ya, literasi ya, membangun belajar itu awalnya dari literasi gitu ya. ya. Nah, karena kita itu sudah dalam kondisi terpuruk ya, Indonesia itu kan Mm-mm. posisi literasinya rendah gitu. Jadi kita tuh apa namanya? Saya gitu ya awalan tuh dulu gimana ya cara membuat anak itu tertarik datang aja. Hmm. Jangan dulu baca buku gitu, tapi dia mau datang ke rumah baca kami terutama ya, baca Ya. kami, dia mau apa enjoy di situ. Jadi ternyata dengan game based learning itu
di-combine gitu ya dengan yang lainnya itu lumayan bikin nagih. Jadi alhamdulillah anak-anak itu sekarang udah kita punya pelanggan tetap ya. Pelanggan tetap dan kadang mereka datang lebih dulu dari kita dan mereka apa ya, sekalian kita ngajarin mereka bertanggung jawab dengan mereka lakukan itu, mengambil izin dulu terus kemudian merapikan dan segala macamnya sih. Jadi kita ngelihat mereka juga anak-anak yang biasa tukang pegang handphone ya. Dan mereka bisa berjam-jam gitu betah di kami itu senang banget sih. Jadi maksudnya wah ternyata bisa ya gitu ya. Mereka tinggal ini aja sih perlu fasilitator dan arahan dan tempat sih sebenarnya gitu sih Kak. Nah, Itu sih yang se- bikin menyenangkan. nah sebelum Bu Juli sebelumnya dulu sebelum menggunakan board game atau mengenal board game, gimana dulu situasinya? Agak sulit Kak. Jadi yang datang tuh ya maksudnya apalagi sejak pandemi itu kan mereka banyak pegang handphone akhirnya ya. Hmm. Jadi ini sih untuk diajak untuk datang gitu agak sulit gitu. Makanya setelah bertahap ya, kemarin kan beberapa kali ada festival Games Learning, terus ada kegiatan-kegiatan gitu. Makin ke sini ya anak-anak makin betah sih, makin betah. Kadang kita udah suruh pulang, udah selesai ya, kita udah capek, udah jamnya tutup, masih datang juga gitu. Kadang pas lagi nggak buka, anak saya bukain tuh pintu. Jadi mereka enjoy di situ gitu ya. Udahlah, yang Hmm. penting tetap positif nggak apa-apa lah dan Oke, tetap tanggung jawab sih itu. iya. Pak Mukhtar gimana kalau Pak Mukhtar sendiri? Ya, untuk kami kebetulan kan emang di lembaga SKB non formal ya. Jadi Mm-mm. memang kami sih emang dituntut untuk para tutor untuk mencoba untuk menerapkannya. Jadi untuk mengajar tuh jangan terlalu monoton lah seperti itu. Jadi Ya. dengan adanya GBL ini berdampak sih dari antusias belajar siswa, kehadiran siswa seperti itu dan rasa menyenangkannya lah karena kan siswa-siswa sekarang itu terbanyak yang termasuk siswa yang keinginan belajarnya kurang ya dengan model-model pembelajaran GBL kayak gini istilahnya terlihat antusiasnya lebih berbeda lah dengan keadaan mengajar dengan yang biasa lah seperti itu. Jadi lebih menarik, lebih interaktif seperti itu. Makanya kami tutor-tutor di dari SKB banyak kami ikuti, terus banyak juga yang diterapkan di kelas. Ternyata efeknya ke anak juga apa ya berdampak lah seperti itu. Dari segi belajar Hmm. yang minatnya, dari kedekatan bersama tutornya, jadi lebih ya jadi berpengaruh juga kepada minat belajar dan kehadiran siswa seperti itu. Tapi menariknya memang adalah eh, Bapak Bu Juli sama Pak Mukhtar terus mengembangkan itu gitu. Maksudnya dari awalnya cuma satu kan. Tadi kayak Pak Mukhtar bikinnya cuma satu, akhirnya sekarang jadi empat. Nah itu kan sebenarnya kita lihat ada Pak. semangat ya. Dan itu positif sekali sehingga harapannya ke depannya bisa terus dikembangkan tidak hanya berbasis pada yang tadi yang sudah-sudah ada gitu ya, tapi bisa dikembangkan lagi lebih fresh, lebih sesuatu yang lebih menarik lagi, lebih edukatif lagi gitu. Ya. Karena dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di dalam konteks lingkungan mereka gitu ya. Ya. Eh, Walaupun itu misalnya kita hanya bicara tentang matematika, bicara tentang biologi atau apapun itu sangat menarik gitu. Kayak tadi Bu Juli bilang, misalnya materinya jelajah emosi, tapi ada anak yang bisa sampai bisa cerita gitu kan. Nah, berarti itu bukan hanya game itu jadi berubah fungsinya yang tadinya hanya sekedar fun, hanya sekedar untuk memotivasi anak menyukai kelas kita, tapi itu jadi berubah drastis ketika itu bermanfaat bagi mereka bisa cerita, mereka bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya jadi ada satu tingkat naik dari fungsi game itu. Ada yang menarik Kak Agus. Jadi Gimana? si anak yang curhat itu ya, Mm-mm. dulu itu saya mengenal anak itu tantruman, Mm-mm. galak banget dan dia itu jarang mau main sama. Ternyata sekarang dia jadi pelanggan tetap dan dia selalu menanyakan kapan buka lagi. Oh Itu dan ya.
Iya, dan kemudian dia jadi saya suka dapat informasi ya kalau anak ini tuh suka begini-beginilah, jadi galak lah segala macam, tantrum segala macam. Tapi alhamdulillah eh, ke saya jadi bisa lebih santun, menyapa, terus apa ya kalau mau pamit, mau pulang dia pamit, cium tangan gitu ya. Sampai akhirnya dia ada hal yang menarik buat saya dan Kak Ani itu. Jadi dia jago gambar gitu ya. Jadi dia minta kertas sama pensil, dia gambar saya di situ. Saya lupa tulisannya apa, tapi it's nice banget gitu. Ih, ini anak bisa berubah ya gitu. Jadi maksud saya dengan apa ya, dari awalnya dia cerita soal dia nggak suka dengan nggak senang gitu, nggak bahagia karena ada adanya, terus kemudian explore dia sering datang, akhirnya dia lebih trust ke kita dan ibunya bilang, anak ini jadi senang belajar lagi, senang baca lagi. Dulu dia sukanya main tab katanya gitu. Makasih ya Bu, anak saya jadi senang baca lagi gitu. Ya, Itu sih yang menarik. ya itu karena ada pengaruh dari komponen game itu sendiri ya. Jadi kalau yang saya apa namanya ada namanya teori simbolik interaksi simbolik. Jadi interaksi simbolik itu adalah simbol-simbol yang dimunculkan di dalam game itu. Jika kita rancang secara maksimal itu dapat memberikan interaksi positif terhadap anak. Jadi misalnya kita bangun, misalnya tadi kayak Pak Mukhtar mendesain itu sampah, ya sampah, kemudian desainnya itu harus jelas, asal jelas ya, jelas, kemudian itu ada kaitannya dengan kebutuhan anak. Jadi ketika dia memilah sampah itu dia tahu sampah yang disimbolkan dengan warna kuning itu punya dampak untuk misalnya buang sampah A, sampah B, sampah C, sampah D. Itu kalau kita desainnya pas itu akan teringat di anak, kemudian secara interaksi dia akan bisa juga melakukan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Itulah manfaat kalau misalnya kita mendesain itu tidak asal-asalan. Makanya tadi Bu Juli bilang kenapa ketika saya mendesain jelajah emosi yang menjadi pertanyaannya apa yang dilakukan gitu di dalam game itu sehingga bikin anak itu mau cerita kan gitu. Oh, berarti pertanyaannya untuk merangsang anak itu untuk bercerita, untuk jadi menggali emosi dia. Maka dia bisa bercerita gitu kan. Nah, itu ada karena ada ruang simbolik di dalam game itu sehingga memberikan interaksi itu terhadap si anak itu. Nah, ini juga yang berpengaruh tadi sama Pak Mukhtar tadi gitu. Nah, tinggal kelanjutannya apa yang dilakukan di dalam memilah sampah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ketika misalnya game, tapi bukan berarti gini, kita bikin game itu sekali dua kali tiba-tiba langsung anak berubah, kan nggak gitu ya. Tapi misalnya tadi kayak Pak Mukhtar, secara berkala terus kemudian melihat kantong apa misalnya tempat sampah yang tadi sudah dibikin 4 warna itu ternyata pembuangannya dilakukan secara sadar oleh anak-anak itu di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Dan itu justru menjawab bahwa board game itu tidak hanya sebatas pada bermain, tapi dia sudah sampai kepada ruang anak untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi itulah kenapa apakah board game itu bisa dipakai untuk merawat alam? Bisa kalau memang desainnya memang betul-betul untuk dipakai merawat alam. Tapi kalau hanya sekedar kayak tadi, kalau hanya sekedar untuk tahu tapi tidak ada aksi selanjutnya, maka itu hanya sebatas anak tahu, ya udah. Besok-besok dia nggak akan pakai lagi gitu. Kenapa? Karena rancangannya hanya sekedar dia tahu doang, tapi tidak disusun secara simbolik tadi yang baik bermakna itu tadi gitu ya. Makanya harapannya kita ketika percaya bahwa game itu apapun bentuknya mau monopoli mau apa segala macam asal desainnya benar, kayak desain monopoli itu kalau misalnya kita desain itu seperti lingkungan bermain anak, dia dari rumah jalan kemana ke sekolah, habis itu kemana ke mall segala macam, dan itu kita ciptakan seperti ruang untuk dia menjelajahi keseharian dia, itu bisa Bapak Ibu menghadirkan, oh kalau di lampu merah berhenti atau apa gitu nanti naik lampu merah gitu. Jadi ada konsekuensi konsekuensi yang diciptakan di dalam lingkungan fisik board game itu bisa kita lakukan gitu. Itu hanya sekedar share aja ya Bapak Ibu ya. Karena itu menarik ya, karena tadi saya baru terbaca dari apa yang disampaikan Bu Juli dan juga Pak Mukhtar. Kita sudah 8.40, padahal kita hanya sampai 8.45, jadi masih punya 5 menit lagi. Gitu ya Mbak Novia. Walaupun nggak harus 8.45, tapi mana tahu nih ada yang mau tanya secara langsung kepada Pak Mukhtar atau Bu Juli, atau keludenaranya juga boleh, Bapak Ibu.
Silahkan aja. Silahkan. Ada yang mau tanya? 5, 4, 3, 2. Kayak mau ini ya, hitung mundur. Oh, oke. Kalau nggak ada, kita mungkin Bu Juli ada yang mau disampaikan untuk malam hari ini sebagai penutup lah mungkin karena kita masih punya 5 menit lagi. Mungkin saya sih mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat Ludenara, buat Bu Novi and crew yang sudah memberikan Bu Novi. kesempatan buat kami. Jadi itu betul-betul sangat menambah wawasan buat kami. Selain itu keterampilan, dan kami juga bisa eh, membangun strategi baru. Waduh, membangun strategi baru. Ya, Nah, mungkin selain kita buat media games ini untuk anak belajar, kami sedang membangun menyusun lah, mendevelop media games juga untuk edukasi ke tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin kami malah diminta sama dinas, Mbak Juli bantu ini ya. Iya, nanti deh kita sambil itulah. Jadi ya bertahap gitu ya. Gitu. Jadi kemarin mungkin buat anak-anak, sekarang kita coba buat untuk yang komunitas yang lebih luas lagi sih. oke. Bismillah, mohon doanya. Oke, terima kasih Bu Juli. Menariknya kalau misalnya Bu Juli ke orang tua ya. Orang tua tuh jarang banget loh ada yang menyentuh ke ranah orang tua. Karena kalau untuk pendidik anak, orang tua disuruh bikin game gitu buat anaknya sendiri gitu ya. Seru kayaknya. Iya, rencananya sih kita mau coba pertama sih buat tokoh-tokoh ya, karena dia bisa mengedukasi ke orang tua ya, ke masyarakat Ya. sih. Jadi pemahaman itu. Terus nanti ke remaja, khusus ke remaja, nanti orang tua kita melihat dulu sebenarnya kebutuhan mereka apa. Jadi basisnya lihat kebutuhannya apa, masalahnya apa, baru kita coba buatkan. Itu sih. Siap Bu Juli, kami selalu dukung. Iya, Pokoknya sukses mohon selalu. bantuannya. Oke, Amin. terima kasih Bu Juli. Sekarang kita ke Pak Mukhtar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Adi. Hampir sama ya dengan Bu Juli. Sekarang secara pribadi selama setahun ini banyak yang didapatkan ya, baik itu game boardnya yang tadinya dari awal tuh waktu daftar game based learning itu yang pikir oh pakai coding apa itu, ternyata tidak seperti itu. Ternyata game-game yang sederhana ya awal-awal gitu, makanya sempat mau mundur nih, aduh kayaknya kayak coding deh, mulai pemrogramming lah gitu. Bahasa HTML Dulu atau saya bahasa agak apa lah jiper banyak tuh. malah. Iya, udah jipe. Iya udah hampir Jiper masuknya eh, perasaan gimana? sampai dihubungi beberapa kali, istilahnya wawancara ya, pengalaman juga yang tadinya diundang wawancara kan ya, wawancara 2 kali nggak bisa hadir, kelupaan, tapi masih alhamdulillah masih terus dikontak sampai akhirnya oh ternyata tidak seperti yang dipikirkan, jadi game-game sederhana akhirnya bisa wawancara, oh ternyata oke oke ikut. Ternyata yang hal mudah, hal yang kita pikir hanya sekedar flashcard ternyata berdampak bagi anak PAUD, terutama kebetulan diuji cobakan juga dengan anak PAUD untuk yang flashcard, menjodohkan, menyusun kata, itu hal yang kita anggap simple, game simple, ternyata buat anak PAUD itu, anak-anak bawah itu menarik seperti itu, dengan Hmm. fisik ya, dengan game-game fisik seperti, karena kan sekarang udah mungkin kebanyakan kan game digital ya, ternyata kita lihat misalnya ekspresinya mereka, ekspresinya itu menarik seperti itu. Dan untuk di Lindana juga terima kasih untuk sharing seperti Bu Juli tadi, apa namanya, digitalnya juga masuk tentang bikin game dari Canva AI, itu juga kebetulan beberapa bulan lalu diundang untuk penyusunan game untuk membuat di game di rumah pendidikan, itu kepake itu buat game ya, buat media ajar kejuaraan yang buat di FPF itu. Jadi untungnya materi itu udah masuk, jadi kita bisa buat game digital juga untuk yang di layar itu seperti itu. Jadi membantu lah seperti itu, baik itu game offline ataupun game online-nya seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Denara atas tahun yang berkesan lah, banyak manfaatnya. Kami juga di SKB juga menekankan kalau bisa tutor minimal buat 1 bulan satu sih, emang diarahkan ya, 1 bulan satu game atau satu Oh. media ajar, ya kita diarahkannya seperti itu, satu TP, satu tujuan pembelajaran dibuat nih, satu game atau mau dia lah, mau game digital ataupun board game seperti itu, ada udah diarahkan ke sana seperti itu. Dan supaya mereka tidak lupa lah gitu. Jadi kalau dikembangkan kan biasanya ide-ide muncul lagi lah seperti itu. Hmm.
Oke. Itu saja. Moga moga tahun depan masih bisa, karena tutorial kami banyak yang menanyakan kapan tuh dibuka lagi. Oh iya, jadi infokan. Ya, sekali lagi kami Eh, Ludenara mengucapkan terima kasih buat Pak Mukhtar dan juga Bu Juli. Semakin Bu Juli dan Pak Mukhtar menyebarkan hal-hal positif melalui board game dari hasil pengembangan bersama kepada orang lain, komunitas, itu membuat Ludenara panjang umur ya. Karena jadi itu, iya betul, itu semangat yang memang kita mau tanamkan juga buat guru-guru, buat orang tua, buat anak-anak untuk selalu percaya bahwa setiap anak itu dia punya ruang untuk bahagia, untuk ruang tidak hanya sekedar belajar, tapi juga dia bisa bahagia dengan caranya. Dan itu yang tidak banyak orang mau kembangkan di dalam kelas mereka masing-masing. Gitu sih. Jadi itulah yang mungkin menjadi visi misinya Ludenara ya, untuk menjadi umur panjang terus. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat kita semua. Saya akan kembalikan lagi kepada Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bu Juli sudah bersedia untuk sharing malam ini. Terima kasih banget Bapak Ibu semuanya. Eh, Sekali lagi, game bisa jadi media belajar Bapak Ibu ya, bukan alat sulap yang bisa menyelesaikan semua permasalahan Bapak Ibu, tetapi bisa membantu, mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan beberapa poin-poin yang mungkin sulit Bapak Ibu ya, seperti tadi mungkin untuk pemantik anak-anak, mungkin untuk menyampaikan konsep yang sulit, untuk mengajarkan sesuatu yang sulit, untuk mengajak mereka beraksi. Jadi bisa jadi media belajar, kami berharap bisa membantu Bapak Ibu gitu. Saat Bapak Ibu menghadapi kesulitan, mungkin ini bisa jadi satu media yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di acara ngobrol-ngobrol gini, Bapak Ibu mungkin masih masih bingung ya. Tapi gimana saya mulainya, gimana gitu. Nah, ini kami saya dan Mas Agus tuh sedang berencana beride untuk mungkin kita aktifin lagi kali ya kelas game based learning online-nya Ludenara gitu. Nah, kira-kira tertarik nggak Bapak Ibu untuk ikut kelas game based learning online? Karena kalau kita adain offline, yang bisa ikut kan hanya di area-area tertentu. Kalau online kan banyak yang bisa ikut nih. Nah, kalau kita bikin mini kelas game based learning, kira-kira setuju nggak nih Bapak Ibu yang ada di sini nih? Mungkin nanti kami bisa tawarkan untuk Bapak Ibu gitu ya. Untuk kelas-kelas kecil, kelas-kelas apa namanya, di mana Bapak Ibu mungkin bisa mulai mengawali, mungkin kalau yang belum kenal mulai bisa mengawali gitu. Gimana sih kalau bikin game kayak misalkan kayak Bu Juli tadi bikin game digital kayak gimana ya gitu pemakaiannya, dan sebaiknya protokolnya seperti apa ya di kelas, dibawakannya seperti apa di kelas gitu. Karena kami tetap percaya kekuatan belajar secara berkelompok, kekuatan pendidik untuk menjadi fasilitator belajar itu harus tetap ada Bapak Ibu, karena anak-anak eh, memang lebih baik tetap belajar dengan seorang fasilitator Bapak Ibu ya, dengan seorang tutor, dengan seorang pembimbing gitu. Guru bukan lagi sumber pengetahuan, karena sumber pengetahuan banyak di luar Bapak Ibu ya, tetapi siswa anak-anak itu kan tetap butuh seorang tutor, seorang mentoring, seorang pembimbing Bapak Ibu. Jadi eh, mungkin seorang contoh pembelajar sejati, pembelajar belajar bersama-sama, membersamai mereka dalam proses belajar itu yang mungkin lebih penting pada saat ini, terutama dengan generasi yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita tahulah generasi alfa seperti apa gitu, di luaran sudah banyak lah ya generasi alfa itu seperti apa gitu. Jadi mungkin membersamai mereka belajar itu menjadi sangat-sangat penting. Justru lebih penting daripada menjadi sumber pengetahuan gitu, karena mereka saat ini bisa mencari sumber pengetahuan sendiri tuh. Kalau mereka nggak dapat dari kita, mereka bisa cari sumber-sumber yang lain gitu, dan itu akan menyulitkan kita pada saat kita justru tidak tahu apakah sumber itu kemudian benar atau tidak, baik atau tidak gitu. Jadi mari kita bersamai anak-anak kita belajar dengan cara yang lebih menyenangkan Bapak Ibu ya, yang lebih memberikan mereka motivasi, mengenalkan mereka kembali bahwa belajar itu menyenangkan loh, dan belajar itu kita lakukan seumur hidup. Mereka memerlukan
apa ya, kesenangan belajar itu seumur hidup gitu. Sedini mungkin kita kenalkan itu ke mereka, kita berharap mereka tetap punya semangat belajar sampai kapanpun juga gitu ya. Terima kasih sama Bu Juli, Pak Mukhtar yang sudah sharing dan sudah memulai untuk meningkatkan semangat belajarnya anak-anak, motivasi belajarnya anak-anak itu melalui permainan-permainan. Apalagi Pak Mukhtar tadi sudah menyampaikan sekolahnya berkomitmen untuk terus mengembangkan permainan yang baru. Bu Juli sebagai founder YMPAI, saya juga tahu pasti tahu benar gitu ya. Bu Juli itu terus meningkatkan itu gitu. Jadi terima kasih untuk usaha Bapak Ibu semuanya di sini. Eh, Bapak Ibu bisa terus follow Ludenara. Kami akan memberikan informasi-informasi kelas-kelas seperti ini atau sesi-sesi seperti ini juga untuk tawaran-tawaran pelatihan apabila kami membuka tawaran pelatihan yang baru, itu akan kami selalu infokan di Instagram kami gitu. Jadi dan di grup-grup newsnya Ludenara itu pasti berita-berita itu pasti akan di-share, informasi itu akan di-share secara terbuka. Karena kami tidak berafiliasi dengan sekolah-sekolah tertentu, kami berafiliasi umum dengan siapapun, baik dengan individu maupun dengan institusi, itu tidak ada yang eksklusif Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu guru pendidik di seluruh Indonesia itu mendapatkan porsi kesempatan yang sama di pelatihan-pelatihan Ludenara gitu. Apakah itu online, apakah itu offline. Kalau offline ya pasti terbatas untuk area-area tertentu Bapak Ibu ya, tetapi haknya tetap sama gitu. Jadi kami ingin memberikan hak yang sama untuk semua pendidik di Indonesia untuk bisa belajar bersama-sama gitu. Dan kami berterima kasih bisa membersamai Bapak Ibu semuanya untuk belajar bareng-bareng gitu. Terima kasih, terima kasih. Saya izin untuk menutup sesi ngobrol malam ini, tetapi bulan depan kami akan kembali lagi dengan sesi ngobrol game yang bertema yang lain, pasti sama menariknya, tetapi berbeda tema Bapak Ibu ya. Kemudian saya dan Mas Agus dan Mas Dida juga akan menggodok untuk kami bisa menyediakan kelas game-based learning online lagi untuk Bapak Ibu guru dari manapun juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat di kelas, bisa menghubungi saya kapan aja, bisa menghubungi Bu Juli. Tadi nomor Bu Juli sudah di-share, silahkan bila membutuhkan. Kalau ingin diskusi dengan salah satu dari kami, bisa minta kontaknya dari saya. Dari tim Ludenara semuanya akan senang untuk diajak diskusi atau ditanyain apapun juga dari Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sungkan untuk mengontak kami lewat saya atau lewat Instagram atau lewat website, lewat apapun juga kontak Ludenara kami pasti akan merespon Bapak Ibu. Kami minta maaf apabila responnya tidak cukup cepat, tapi kami pasti akan merespon semua semua pertanyaan atau semua permintaan yang masuk ke kami melalui apapun juga gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kami selalu terbuka untuk Bapak Ibu. Terima kasih Mas Agus, Mas Dida, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah Terima menemani kasih Terima kasih Bu Mbak Juli, Novi. Pak malam ini. Mukhtar. Terima Terima kasih Bu kasih Juli, Pak Kasih. Mukhtar. Bu. Semangat terus, semoga nggak berhenti di sini. Jalan Terima terus, kasih, Mas Agus. diseminasinya juga Mas jalan Agus, terus Pak ya. Mukhtar, Bu Terima Novi. kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Semangat. malam, Kasih. selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat berakhir Terima pekan. kasih. Happy Terima kasih Valentine. banyak. Terima kasih Yang Bapak Ibu merayakan, semua. tapi kayaknya yang di sini tidak ada yang Valentine. merayakan Gak ada. Valentine. Kalau ada yang Valentinean ya nggak ikut malam mingguan. Yang di sini kayaknya Iya. tidak ada yang merayakan Valentine termasuk saya gitu. Mas Agus, makasih Mas Agus. Terima Makasih kasih, Mas terima Dida. kasih, terima kasih Semuanya semuanya, terima terima kasih. kasih. Selamat malam Sehat-sehat. semua. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu ya, selamat beristirahat. Sehat semuanya dimanapun berada. Terima Iya. Sampai ketemu kasih. lagi Mbak Novi. Sampai ketemu Mas Agus. Saya izin, Oke. saya akan menutup Ya, saya ruangan izin. ini. Terima kasih.